Takut mati, puluhan tentara Ukraina pilih menyerah pada pasukan Rusia. Takut mati, puluhan tentara Ukraina pilih menyerah pada pasukan Rusia. Dari ribuan tentara Ukraina yang terkepung di dua wilayah Severodonetsk, puluhan lainnya akhirnya secara sukarela menyerahkan diri. Tercatat ada 41 tentara Ukraina yang memilih mengangkat bendera putih dibanding harus kehilangan nyawa dibunuh pasukan militer Rusia. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya ada 2.000-an tentara Ukraina dari 4 batalion tempur yang terpojok di daerah Gorskoye dan Zolotoye setelah melewati pertempuran lebih dari 24 jam terakhir. Sejak Kamis 23 Juni 2022, kabar mundurnya pasukan militer Ukraina dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenko. Menurut Konashenko, ada sekitar 2.000 tentara Ukraina yang terjebak di Gorskoye dan Zolotoye. Diungkap Konashenko, ada sekitar 1.800 tentara organik angkatan bersenjata Ukraina, 120 orang milisi sayap kanan, neonazi, dan 80 orang tentara bayaran asing. Dalam kondisi terperangkap tanpa pasokan logistik dan amunisi, hampir bisa dipastikan mustahil bagi militer Ukraina untuk bisa menghadapi serangan Rusia. Oleh sebab itu, dari ribuan tentara Ukraina, ada 41 orang yang lebih memilih untuk menyerah. 41 tentara Ukraina telah secara sukarela menyerah di daerah itu dalam 24 terakhir. Setelah berjam-jam sendirian, ucap Konashenko dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Puluhan tentara Ukraina yang menjadi tawanan perang itu memberikan informasi secara cuma-cuma kepada militer Rusia. Mereka membongkar fakta bahwa pasukan Ukraina yang terpojok sudah kehabisan pasukan senjata, amunisi, dan bahan bakar. Tidak hanya itu, komunikasi dengan komando tinggi juga terputus. Dengan kata lain, Rusia bisa memastikan bahwa komando militer Ukraina kehilangan kendali terhadap pasukan di Severodonetsk. Seperti yang dikatakan tawanan perang, kelompok tempur Ukraina yang terkepung sangat kelelahan, kata Konashenko. Melanjutkan, komando militer Ukraina yang lebih tinggi telah kehilangan kendali pasokan senjata, amunisi, bahan bakar, dan inventaris lainnya telah sepenuhnya terhenti. Dari ribuan tentara Ukraina yang terkepung di dua wilayah Severodonetsk, puluhan lainnya akhirnya secara sukarela menyerahkan diri. Tercatat ada 41 tentara Ukraina yang memilih mengangkat bendera putih dibanding harus kehilangan nyawa dibunuh pasukan militer Rusia. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya ada 2.000-an tentara Ukraina dari 4 batalion tempur yang terpojok di daerah Gorskoye dan Zolotoye setelah melewati pertempuran lebih dari 24 jam terakhir. Sejak Kamis 23 Juni 2022, kabar mundurnya pasukan militer Ukraina dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenko. Menurut Konashenko, ada sekitar 2.000 tentara Ukraina yang terjebak di Gorskoye dan Zolotoye. Diungkap Konashenko, ada sekitar 1.800 tentara organik angkatan bersenjata Ukraina, 120 orang milisi sayap kanan, neonazi, dan 80 orang tentara bayaran asing. Dalam kondisi terperangkap tanpa pasokan logistik dan amunisi, hampir bisa dipastikan mustahil bagi militer Ukraina untuk bisa menghadapi serangan Rusia. Oleh sebab itu, dari ribuan tentara Ukraina, ada 41 orang yang lebih memilih untuk menyerah. 41 tentara Ukraina telah secara sukarela menyerah di daerah itu dalam 24 terakhir. Setelah berjam-jam sendirian, ucap Konashenko dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Puluhan tentara Ukraina yang menjadi tawanan perang itu memberikan informasi secara cuma-cuma kepada militer Rusia. Mereka membongkar fakta bahwa pasukan Ukraina yang terpojok sudah kehabisan pasukan senjata, amunisi, dan bahan bakar. Tidak hanya itu, komunikasi dengan komando tinggi juga terputus.
Belarus. Dengan kata lain, Rusia bisa memastikan bahwa komando militer Ukraina kehilangan kendali terhadap pasukan di Severodonetsk. Seperti yang dikatakan tawanan perang, kelompok tempur Ukraina yang terkepung sangat kelelahan, kata Konazenko melanjutkan. Komando militer Ukraina yang lebih tinggi telah kehilangan kendali pasukan. Pasokan senjata, amunisi, bahan bakar, dan inventaris lainnya telah sepenuhnya terhenti. Dikepung tentara Rusia, pasukan neonazi Ukraina akhirnya menyerah. Setelah lebih dari 2 pekan perang terjadi di Severodonetsk Oblast, Provinsi Luhansk, Ukraina, pasukan pemberontak pro-Rusia Republik Rakyat Luhansk berhasil mengepung wilayah Metyolkin. Dilansir militer dari kantor berita Rusia TASS, pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk dikabarkan mampu membuat unit militer Ukraina dari Batalion Pertahanan Wilayah ke-24 Angkatan Darat Ukraina, Batalion Aidar, terkepung. Tidak hanya berisi pasukan organik saja, dalam unit tersebut juga disebut terdiri dari sejumlah tentara bayaran Ukraina. Penyerahan diri prajurit Batalion Aidar telah memuluskan laju pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dan pemberontakan LPR untuk merangsek ke Severodonetsk. Saat ini informasi yang diperoleh dari anggota Aidar yang menyerah di Metyolkin digunakan untuk bernegosiasi dengan para milisi. Bunyi pernyataan perwira Republik Rakyat Luhansk yang dirahasiakan namanya. Pasukan dari Batalion Aidar sebelumnya bertahan habis-habisan di pabrik kimia azot yang terletak di Severodonetsk. Pasca pengepungan, pasukan LPR sempat melakukan negosiasi dengan Batalion Aidar pada Minggu 19 Juni. Sayangnya, negosiasi itu menemui jalan buntu. Mentoknya proses negosiasi disinyalir akibat adanya provokasi dari tentara bayaran asing yang berada di unit Batalion Aidar. Negosiasi dengan pasukan Ukraina di pabrik azot sejauh ini tidak berhasil. Mereka tidak memulai untuk keluar dan menyerah, akan tetapi proses pembicaraan itu terus berlanjut, kata perwira LPR itu. Mereka, tentara bayaran asing, menghalangi proses negosiasi, jadi kami masih menunggu. Pada Sabtu 18 Juni 2022, pasukan pemberontak LPR menyatakan bahwa Batalion Aidar termasuk pada komandannya telah menyerah. Kabar ini juga telah dikonfirmasi oleh delegasi LPR untuk Rusia, Rodion Mirosnik.